Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi seperti biasa setelah pertandingan, setelah kemenangan Manchester United yang menurut gue luar biasa, fantastis. 0-1 menghadapi Bournemouth, away ke Vitality Stadium. Manchester United akhirnya mampu membalas ya kekalahan di pertemuan sebelumnya dengan skor yang sama juga 1-0. Kali ini Manchester United menang dengan skor 0-1. Kemenangan ini menurut gue sangat krusial, sangat penting di perburuan untuk tiket Liga Champions musim depan, di mana setelah pertandingan ini Manchester United menyisakan 2 pertandingan kandang, tapi Manchester United dengan hasil pertandingan lainnya ya, artinya Liverpool menghadapi Aston Villa, Manchester United hanya butuh 1 poin lagi untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, sekaligus memenuhi target ya dari manajemen kepada Erik ten Hag musim ini. Setelah pertandingan, Erik ten Hag seperti biasa ada komentar, ada konferensi pers. Erik ten Hag ini meminta fans Manchester United untuk sebuah final setelah ya Manchester United ini hampir saja mendapatkan tiket setelah kemenangan 1-0 menghadapi Bournemouth. Tentu saja jadwal selanjutnya ini sangat penting. Manchester United kalau bisa mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan home, maka tiket Liga Champions akan diraih. Dan Erik ten Hag memilih langsung ya pertandingan menghadapi Chelsea. Ini yang diutamakan untuk bisa diamankan supaya Manchester United segera nih lolos ke Liga Champions musim depan. Komentar pertama, mission almost accomplished. Tugas ya hampir terselesaikan. Kita pergi dari satu pertandingan ke pertandingan, kita berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan, dan hari ini saya pikir kita happy. Penampilan yang sangat luar biasa, penampilan yang bagus dari tim. 25 menit pertama sangat-sangat bagus. Ini sangat brilian penampilan dari tim saya. Building up, lalu juga tetap compact ya. Counter press, banyak hal yang sangat-sangat luar biasa. Saya harap kita bisa bertahan seperti itu lebih lama lagi. Di level pertandingan seperti itu lebih lama lagi. Dan itu yang kita harus lakukan, harus kerjakan selanjutnya. Mengenai gol dari Casemiro dan assist dari Christian Eriksen, itu merupakan luar biasa. Saya pikir semua pemain tengah sangat brilian sore ini. Kita telah berlatih ya, banyak pergerakan di belakang. Dan sekarang ini mereka bisa keluar dari sepertiga akhir. Merupakan lari yang sangat bagus dari Casemiro. Dan juga sentuhan yang bagus dari Eriksen. Dan finishingnya juga sangat brilian. Lalu tentang tentang hal yang lain ya, saya pikir ini merupakan simbol dari musim ini. Kita tidak tentang mencetak gol ini ya. Kita tidak mencetak gol dengan cukup mudah. Tapi kita telah mencetak gol lebih dari 100 musim ini. Itu banyak. Tapi juga kita telah bermain di pertandingan yang sangat banyak. Jadi kita harus improve ya, kita harus terus berkembang, meningkatkan lagi untuk bisa mencetak gol lebih mudah. Dan ini akan membuat hidup lebih mudah juga. Karena saat ini kita harus berjuang sampai akhir. Ya karena di pertandingan, contoh ketika menghadapi West Ham, ketika menghadapi Brighton, termasuk juga ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ya kan, Manchester United kesulitan untuk bisa mencetak gol. Kemenangan yang ke-40 musim ini. Wow. Sebuah kemenangan selalu bagus. Sekarang kita punya 3 pertandingan ya untuk menutup musim ini. Tapi fokus harus ke pertandingan yang pertama. Artinya dihadapi setelah ini. Karena kita butuh satu poin. Kita butuh 1 poin untuk bisa mengamankan Champions League musim depan. Jadi Erik ten Hag fokus. Nggak ke final Piala FA. Bukan menghadapi Fulham. Tapi menghadapi Chelsea yang memang nampaknya diincar oleh Erik ten Hag untuk bisa segera mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Golden Glove, David De Gea. Erik ten Hag mengatakan, jangan lupa tentang tim, karena kita bertahan dengan 11, dan kita bermain juga dengan rencana yang bagus. Tentu saja akhirnya kita memiliki penjaga gawang yang sangat bagus. Dia telah menyelamatkan banyak peluang bagus dari tim lawan. Jadi dia telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus sekali lagi hari ini. Sepakat gua, David De Gea merupakan
pemain kunci juga di pertandingan menghadapi Bournemouth, pemain kunci juga musim ini. Oke, gue juga sepakat ada beberapa kesalahan, ada beberapa error, ada beberapa ketidakpastian ketika melakukan passing, ketika melakukan build up dari bawah. Tapi gue juga tidak ingin menutupi hal-hal positif lainnya dari David De Gea berupa penyelamatan-penyelamatan yang seperti yang gue tulis di Twitter, ini merupakan tugas utama dari penjaga gawang. Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian, tugas utama dari penjaga gawang adalah menjaga gawang. Oleh karena itulah ini nama penjaga gawang, ya kan? Jangan sampai kebobolan, jangan sampai kemasukan gol dari banyak situasi. Dan itu yang ditunjukkan tadi oleh David De Gea, paling tidak ketika menghadapi Bournemouth. Catatan gue ada 2 maupun 3 peluang ya, yang cukup bagus dari kubu Bournemouth yang bisa diamankan oleh David De Gea. Erik ten Hag juga memberikan kredit kepada Bournemouth. Ketika Anda sudah aman dari degradasi, 2 pertandingan sebelum musim berakhir, lalu Anda, ya tentu saja Anda telah melakukan pekerjaan yang bagus karena Premier League ini sangat sulit, sangat keras, dan semua tim sangat kuat. Jadi Anda harus menyelamatkan ya diri Anda di 2 pertandingan sebelum akhir musim, dan tentu saja ini merupakan hadiah yang sangat besar bagi Bournemouth. Kredit yang sangat besar bagi manajernya, coaching staff, dan juga kepada tim Bournemouth. Lalu tentang menghadapi Chelsea. Ini merupakan final di hari Kamis. Wah, dianggap final ya bagi Erik ten Hag ini. Saya berharap semua fans siap untuk hal tersebut karena kita ingin menyelesaikannya di hari Kamis. Kita, oleh karena itu, membutuhkan penampilan yang luar biasa dan itu tidak akan mudah. Anda harus siap, Anda harus bisa berada di kaki terdepan ya, Anda harus meletakkan kaki Anda di depan, Anda harus bisa berada di level energi yang tertinggi. Anda butuh fokus, dan tentu saja ini sangat mungkin. Kita tahu kita kuat ya, terutama ketika di Old Trafford. Luar biasa banyak pujian dari Erik ten Hag. Dan gue juga sepakat dengan Erik ten Hag. Gue tidak ingin terlalu banyak memberikan kritik karena secara keseluruhan Manchester United secara teknis maupun juga non-teknis, semua pemain menurut gue oke, ada kekurangan, ada kelebihan, tapi secara umum tampil luar biasa, saling bahu-membahu. Tidak mungkin semua pemain ya, 11-11-nya tampil secara konsisten 90 menit, tampil dengan pressing yang tinggi, pergerakan yang tinggi juga, pasti ada ups and down-nya. Oleh karena itulah sepak bola ini kan permainan tim, bukan permainan individu. Dan lini tengah, tadi khusus untuk lini tengah dipuji oleh Erik ten Hag. Bagaimana lini tengah ini bermain sangat solid, ya kan, penampilan dari pemain lini tengah ke semuanya dinilai brilian. Dan gue membaca satu komentar, berbeda tidak apa-apa, komentar seperti biasa asal sopan, terkait dengan Bruno Fernandes. Ada yang mengatakan Bruno Fernandes ini bermain tanpa visi, bermain terlalu egois, dan lain-lain. Ini gue ada data, ya karena gue harus memakai data untuk membuat perbedaan, karena semua fans juga melihat kan, punya penilaian subjektifnya masing-masing, dan menurut gue benang merahnya ada di data tentu saja. Ini merupakan pergerakan dari Bruno Fernandes yang banyak terjadi ternyata dari sisi kiri pertahanan lawan ya, pertahanan Bournemouth yang biasanya justru sebelah tengah maupun sebelah kanan. Jadi ada yang berbeda di sini. Dan bagaimana umpan kunci, key passes 4. Jadi gue nggak tahu kalau dinilai tanpa visi itu seperti apa. Lalu juga long ball-nya, akurasinya 100%. 2 percobaan, 2 berhasil. Shot on target 1, off target 2. Off targetnya 2 nih. Dari 3 percobaan, off targetnya 2 ya. Gue nggak tahu kenapa bisa dibilang egois, tapi ya gue kurang setuju sebenarnya dengan pendapat itu. Lalu juga crossing merupakan yang terbanyak kedua setelah Christian Eriksen. Key passes bahkan memimpin ya dibandingkan dengan pemain-pemain lain. Casemiro 3, Christian Eriksen 2, Bruno Fernandes 4. Wow, passing akurasi di atas 80%. Lebih bagus daripada Casemiro, tapi masih di bawah Christian Eriksen. Jadi gue, ya sekali lagi ya, pendapat berbeda-beda. Tapi menurut gue selain menyaksikan pertandingan, penting juga untuk melihat statistik sehingga ada perimbangan. Bisa lebih objektif sih, menurut gue itu saja. Bisa jadi gue salah, it's okay, karena gue juga cuma ringan amatiran ala gue saja. Tapi gue melihat situasi dengan Bruno Fernandes ini berbeda. Dan man of the match, seperti gue katakan tadi di video sebelumnya, menurut gue adalah Casemiro. Erik ten Hag memuji proses gol dari Casemiro, bagaimana pergerakan dari belakang, dan itu ternyata sudah dilatih ya. Erik ten Hag tadi menegaskan. Dan dilatih supaya apa? Untuk membongkar pertahanan ketat dari lawan, dari Bournemouth. Dan itu yang terjadi kan, bagaimana Bournemouth ini juga sangat ketat, sangat rapat, sangat solid bertahan sebenarnya. Sebenarnya juga sulit bagi Manchester United untuk bisa masuk. Kipernya pun juga bermain bagus, tapi akhirnya
ya 3 poin Indian itu yang paling penting dari pertandingan di akhir musim ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kurang-kurangnya. Gue doakan selalu sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.